Sekarang kita masuk pada program Si Teacher itu. Jadi ini kan program Si Teacher, ada kayaknya kalian yang pertama ya, angkatan pertama Yes, untuk sir. kampus. Jadi Batch kan pertama. semacam program yang digagas lintas negara itu dengan prosesnya itu pertukaran pelajar. Kemarin kita terima berapa itu dari Filipina? 2 orang Pak ya? 2. Iya, 2 2 orang. orang ya, cewek semua itu hari. Dan kemudian kalian berempat ke sana ya? Yes, sir. Oke. Ini kan Si Teacher, pertukaran pelajar itu intinya adalah how you see the culture outside and then how you compare with your own culture. Jadi bagaimana you melihat budaya di sana, apakah sama, apa yang berbeda dibandingkan. Intinya apa manfaat atau benefit yang you telah dapatkan selama berapa lama di sana kemarin? 1 bulan, sir. 1 bulan ya. 1 bulan di sana, kira-kira kalian bisa gambarkan tidak apa yang berbeda dari kita dan mereka punya? Ya meskipun secara geografis dan penampilan orangnya mungkin kurang lebih mirip-mirip ya. Orang Indonesia dengan orang Filipina masih satu ras begitu. Ya, kita ke ini dulu, ke Ivo dulu. Kira-kira apa manfaat yang diperoleh secara person, secara institusi setelah mengikuti kegiatan Si Teacher ini sendiri? Oke, baik. Jadi pertama-tama Si Teacher itu atau Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia. Pertama kali juga saya dengar itu pada saat semester 7, semester 6. Jadi pada saat itu katanya, oh ada pertukaran pelajar. Jadi saya cari tahu masalah itu. Oh ya, ternyata pas saya lolos dengan berbagai tahap, jadi di sana kalau dibilang masalah perbedaan budaya, tentunya pasti ada perbedaan budaya. Dari di sana kan mayoritasnya dia non-Muslim. Mayoritasnya non-Muslim. Kita yang datang ke sana Muslim. Jadi perbedaan budaya mungkin agak sedikit berbeda. Nah, kalau membahas tentang masalah pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris di sana, kalau di sana itu kan mereka bahasa utamanya itu adalah bahasa Tagalog. Nah, kalau dibilang bahasa kedua mereka adalah bahasa Inggris. Jadi pada saat pertama kali ke sana, saya agak shock sekali. Mereka ini bahasa Inggrisnya fluent sekali, lancar sekali. Jadi kayak merasa tertantang gitu. Jadi pada saat di sana mengikuti pertukaran di sana selama 1 month. Jadi di sana pertama-tama itu kayak melakukan observasi. Nah, pada saat melakukan observasi itu, hal yang pertama saya lihat perbedaannya adalah dari segi pembelajaran bahasa Inggris di sana. Jadi di sana itu mereka, saya kan mengajar di sana kelas 9 SMP, kalau tidak salah, kalau bukan kelas 8 SMP, 9 SMP saya lupa. Di sana dia sudah belajar tentang literature. Jadi dia sudah belajar tentang literature Asia dan Afrika. Dan wah, otomatis perbedaan kurikulumnya itu beda sekali dengan Indonesia. Ya, karena memang sih bahasa dia itu bahasa kedua, bahasa Inggris. Jadi ya lumrah-lumrah saja kalau pembelajarannya seperti itu. Jadi saya selama di sana merasa tertantang karena bisa dibilang 90% dari siswa-siswanya itu fluent sekali untuk bisa berpartisipasi di dalam kelas. Jadi selama saya observasi, selama saya magang, selama saya mengajar di dalam kelas mereka itu, semua siswa-siswanya tidak ada yang tidak berkomentar. Jadi semua itu ngomong, semua aktif, no stay in the class. Jadi saya rasa benefitnya itu adalah
Yang pertama adalah saya merasa tertantang untuk selalu speak in English every day, every time, every single second. Jadi semuanya itu kayak untuk bahkan untuk maaf untuk apa ya panggilannya di sana, untuk anak-anak yang untuk yang tidak bersekolah pun dia paham pada saat kita berbahasa Inggris. Jadi ya salah satu tantangan yang paling berkesan buat saya, karena situ kita harus berbahasa Inggris full, pokoknya berbahasa Inggris lah. Jadi itu bagus sekali. Dan untuk pembelajarannya pun bagus sekali, karena di sana yang saya kurang paham tentang literature, saya disuruh mengajar tentang literature from Japan. Jadi saya harus mengetahui tentang bagaimana literaturnya dari negara Jepang, bagaimana puisinya, bagaimana pantunnya, bagaimana ini. Jadi saya kayak bukan hanya dari skill bahasa Inggrisnya yang saya pelajari, tapi juga dari pembelajaran yang akan saya ajarkan seperti itu. Jadi benefitnya banyak sekali. Jadi saya kalau dibilang menyesal tidak ikut awal-awalnya saya kenapa saya harus datang ke sini buat RPP semenumpuk ini, menyesal. Tapi pas dapat 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 feel-nya kayak tidak mau pulang dari sana. Pokoknya bagus sekali seperti itu. Oke. Kalau Ainul, pengalaman after si teacher yang bisa diceritakan atau di-share ke kita kira-kira gimana? Oke, Sir. Sebelumnya saya cerita dulu, Sir. Jadi sebenarnya itu kegiatan si teacher ini, Unpar kan pertama kalinya mengikuti kegiatan ini. Ini kan berskala se-Asia. Gitu. Kemudian dari Unpar yang dibawa ke Filipina itu kan ada 4 orang. Nah ternyata 4 ini dibagi menjadi 2 tim, Sir. Dua di Don Mariano Marcos Memorial State University dan satunya itu di Angels University Foundation. Nah, saya dengan Vita itu di Don Mariano Marcos Memorial State University. Kemudian Ivo dan juga Novita itu di Angels University Foundation. Nah, yang kemarin datang ke Universitas Muhammadiyah Parepare itu, yang 2 orang itu, Sir, adalah dari Don Mariano Marcos Memorial State University. Dari kampus yang saya pergi, Sir. Nah, jadi yang kampus yang saya datangi itu di dalamnya itu adalah orang-orang Indonesia semua, Indonesia semua yang ada, maksudnya yang mengikuti program pertukaran mahasiswa ini. Jadi kita berkumpul di dalam sebuah BPS hostel, di mana BPS hostel itu terdapat semua orang Indonesia gitu, Sir, dari beberapa kampus yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau Ivo dan Novita itu, Sir, dia bergabung sama orang luar negeri, ya, dengan orang luar negeri, bukan orang Indonesia saja, Sir, di dalamnya. Gitu. Jadi itu yang perbedaannya, Sir, antara kampusnya saya dan kampusnya Ivo, Sir. Terus pada saat saya datang ke Filipina itu waktu hari pertama dan hari kedua itu jujur saja untuk pulang karena kayak belum siap untuk mengikuti kegiatan seperti ini gitu. Tapi sering berjalannya waktu, lama-kelamaan terasa kayak waktu itu ternyata semakin cepat berlalu, kayak mau lama-lama lagi di sana. Karena kenapa? Karena sistem belajarnya di sana itu sangat berbeda menurut saya dibandingkan dengan sistem pelajaran yang ada di Indonesia. Karena kenapa, Sir? Ya seperti dikatakan Ivo tadi, dia menggunakan 2 bahasa, Tagalog dan juga bahasa internasional, bahasa Inggris. Pengojek, penjual dan lain sebagainya itu tahu bahasa Inggris, Sir. Jadi tidak bahwa dia mau tua, mau muda, mau apa segala macam. Kalau misalkan kita berbicara sama mereka, dia pasti paham apa yang kita bilang itu, karena dia menjunjung tinggi bahasa internasional itu, Sir. Nah, kemarin saya mengajar di SMP kelas 7. Kemudian Rasmita mengajar di SMA kelas 9. Jadi informasi lagi bahwa SD di sana itu 6 tahun, sama seperti Indonesia. Tapi SMP itu dia 4 tahun. Terus SMA-nya 2 tahun.
Iya. Jadi Oh ya ya. jadi sama-sama 12 tahun, Sir. Cuman yang membedakan di SMP dan SMA. Kalau SMP Oke. 4 tahun, SMA 2 tahun. Kalau di Indonesia 3 tahun. Tiga ya. Oke. Jadi Rasmita kemarin kelas 11 SMA mengajar, kalau saya di kelas 7 SMP. Orang-orangnya di sana itu, Sir, yang anak SMP itu benar-benar kayak menganggap saya itu adalah kakak, walaupun kayak baru pertama kali melihat gitu. Waktu pertama kali saya semacam observasi begitu, di dalam kelas itu pas saya bilang good morning for class, dia apa ya, menjawabnya itu kayak semacam kayak antusias gitu, Sar. Jadi kayak Oh, dia merespon baik kedatangan kami selama berada di Filipina. Dan orang-orang Filipina menurutku, Sar, apa ya, tinggi-tinggi semua, karena bahkan anak SMP kelas 7 itu dia hampir ada yang sama tinggi dengan saya. Jadi apa ya, kayak semacam saya berhadapan dengan anak SMA, bukan anak SMP pada saat oke. itu. Dari segi sistem pembelajarannya juga sangat berbeda. Kemudian juga RPP. RPP di Indonesia kan kemarin masih menggunakan beberapa lembar, Sar. Misalkan ada yang 3 lembar, ada 4 lembar. Nah, kalau di sana dia menggunakan RPP 1 lembar, Sar. Oke. Jadi benar-benar 1 lembar itu full lengkap di situ jadwal apa saja yang akan dilakukan ketika kita mau mengajar di kelas. Terus siswanya juga responnya baik sama saya pada saat saya mengajar. Ketika saya bertanya, tidak ada yang tidak mengangkat tangan ketika saya bertanya tentang mata pelajaran dari matematika itu. Jadi benar-benar ini pengalaman pertama kalinya saya, dan ini tidak bisa diulang kedua kalinya, apalagi ini juga pertama kalinya UM Parepare mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu, Sah. Oke. Jadi saya juga apa ya mendengarkan itu merasa membawa diri ke sana. Ya nampaknya kan memang jangankan ke luar negeri ya, jadi kita ke daerah yang berbeda bahasa saja, Bahasa meskipun saja. ada di Indonesia pasti tesnya itu beda, perasaannya beda, pokoknya something different lah. Di awal-awal mungkin kita merasa, wah ini bukan dunia saya, mau cepat-cepat lari, tapi semakin semakin ke sini, oh semakin enak, semakin enak, jadi semakin mau berlama-lama di sana ya. That's how we live. Jadi itu pengalaman yang sangat-sangat berharga yang tentunya tidak semua orang bisa merasakan ya. Jadi seandainya eh, mungkin kalau bukan di Unpar ya belum tentu ya, belum tentu program Betul City sekali. ini kalian bisa dapatkan, apalagi Unpar FKP khususnya itu punya beberapa program juga. Jadi untuk si teacher mungkin kalian yang pertama, tapi untuk pertukaran pelajar, magang KKN kan kan FKP 4 juga punya magang internasional, punya KKN internasional. Jadi beberapa mahasiswa sebelum kalian itu sudah ada yang ke Thailand, ke Bangkok untuk melaksanakan program itu. Tapi whatever, eh, yang namanya go abroad itu pasti nggak semua orang pernah dan bisa untuk mencicipi ya hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang kita mau ngomongnya lebih ke internal FKIP-nya. Kalian kan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tadi sudah ngomong mengapa memilih FKIP, apakah memang passion dari sana mau jadi guru dan segala macam. Nah, sekarang kita mau ngomongnya tentang hmm, circumstances atau lingkungan atau budaya, kualitas dan segala macam. Eh, Semua kampus kan, ini namanya kampus kan punya punya fasilitas tersendiri, kemudian. A little longer than a few minutes later. Oke, sudah? Oke, Sir. Oke. Enul, bisa? Yes, Sir. Yes, Sir. Oke. Jadi kita mau ngomongnya tentang internal kan. Sekarang kan ceritanya sudah di FKIP, sudah di semester akhir. Enul semester berapa sekarang? Semester 8, Sir. Oh ya, sama ya. Jadi tahap Yes. penyusunan skripsi. Tentunya
dari masuk sampai ke semester 8 kan kurang lebih 3 tahun lebih ya, mendekati 4 tahun. Kira-kira kuliah di FKIP itu gimana sih rasanya? Jadi saya mau lihat perspektifnya sebagai masukan ke kita juga. Kan kalau kuliah itu kan melibatkan beberapa item. Yang pertama mahasiswanya itu sendiri, kemudian yang kedua dosennya, kemudian yang ketiga fasilitasnya. Nah, kira-kira selama yang kalian rasakan di FKIP itu kayak gimana? Jadi kita ke Enol dulu yang pertama. Oke, Sir. Mengenai kesannya, Sir, kesan Ya. selama berada di kesannya, jujur pertama kalinya saya masuk di UM Parepare itu terkhusus di jurusannya saya sempat terlambat mengikuti proses pembelajaran selama kurang lebih 1 minggu, kalau bukan 2 minggu, Sir. Pas saya datang, jadi pas saya datang itu benar-benar teman-temannya saya di kelas itu merespon baik kedatangan saya juga begitu, Sir. Jadi dia tidak memikirkan bahwa dia anak baru atau dia anak apa ini dan lain sebagainya, tapi dia langsung merangkul biar kita kayak kekeluargaan itu semakin erat gitu kan. Yang namanya juga dan jujur saja di FKIP itu memang menjunjung tinggi yang namanya kesolidaritasan. Karena kenapa? Karena semua orang itu saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya gitu. Apalagi kan di FKIP itu ada banyak prosedur-prosedur yang mesti kita lakukan. Apalagi kita berhubungan dengan sekolah. Misalkan kita akan meneliti di sekolah, kita akan magang di sekolah, dan lain sebagainya. Itu kan satu dengan yang lainnya itu memiliki potensi yang berbeda-beda gitu. Kalau misalkan saya bisa, terus ada teman saya yang tidak bisa, itu kita bisa saling membantu gitu. Atau bahkan kita punya semacam base camp, di mana base camp-nya itu kita sama-sama belajar di situ. Nah, kemudian dosen-dosennya juga itu ada yang dekat dengan kita, kayak semacam dosen-dosennya itu merangkul dengan kita. Terus kalau misalkan kita ada kesulitan, ada apa, kayak semacam dia adalah orang tua kita untuk kita bisa curhat kepada dosen tersebut bahwa kita punya masalah seperti ini, masalah seperti itu. Dan alhamdulillah, dosen bukannya malah cuek, tapi dia malah respon baik, lalu kayak merasa bahwa kita itu adalah anaknya gitu. Jadi benar-benar membuat kita merasa aman di FKIP gitu. Kemudian ya walaupun memang pada dasarnya dosen memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang asang, ada yang ini dan lain sebagainya, tapi menurut saya bahwa yang sangar itu adalah orang yang ingin membangkitkan motivasi belajarnya kita gitu. Terus dosen yang bahasanya merangkul kita itu adalah dosen yang membuat kita biar tidak merasa diasingkan di dalam fakultas gitu. Jadi benar-benar yang saya rasakan di FKIP itu adalah sebuah motivasi yang benar-benar yang membuat saya menjadi merasakan bahwa saya tidak salah pilih ketika saya memilih jurusan ini dan berada di fakultas ini. Kemudian fasilitas-fasilitas dari FKIP itu sendiri ada banyak gitu. Walaupun memang ada beberapa yang masih kurang gitu, tapi dengan kekurangan itu kita bisa membuat semacam eksperimen lagi begitu, dalam artian kita membuat suatu pembelajaran yang lebih dibandingkan dari fasilitas yang ada gitu. Kita juga fasilitas dari tiap-tiap prodi itu kan dia sudah memiliki lab masing-masing gitu, dan fasilitas labnya juga itu benar-benar memadai proses belajar mengajar gitu. Apalagi di FKIP kita memang dijunjung tinggi untuk menjadi guru yang profesional, guru yang berkualitas, dan benar-benar kita merasakan bahwa kita tidak benar-benar salah pilih ketika kita memilih jurusan yang kita pilih di dalam FKIP itu sendiri. Gitu. Dan jurusan antara yang satu dengan yang lainnya itu bukannya malah kayak semacam berkubu-kubu, tapi kita benar-benar antara jurusan yang lainnya itu saling menyatu gitu. Apalagi kan ada organisasinya yang membuat kita menjadi satu gitu. Makanya di FKIP itu dia selain belajar menjadi seorang guru, kita juga memiliki organisasi yang membuat FKIP itu menjadi benar-benar adalah lingkungan
pendidikan yang harusnya diminati semua orang. Iya. Jadi intinya you enjoy to be an FK students ya. Yes, sir. Oke.